Perkenalkan, nama saya Teresia Sunjatwa. Saya mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem pertumbuhan manusia. Tanpa basa-basi, let's go! Ya. Nah, dari judulnya aja kita udah tahu nih, bahwa materinya mengenai anatomi dan fisiologi. Sekarang kita akan cari tahu apa itu sih anatomi dan fisiologi. Secara garis besar, anatomi adalah ilmu tentang mempelajari bagian-bagian tubuh manusia. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari bagian-bagian tubuh tersebut. Yang pertama, anatomi sistem perkemihan. Anatomi sistem perkemihan adalah ilmu tentang struktur dan organ yang membentuk sistem yang terlibat dalam pembentukan, penyimpanan, dan pengeluaran urin dari tubuh manusia. Organ-organ utamanya seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Pemahaman anatomi sistem perkemihan penting untuk mengetahui bagaimana organ-organ ini bekerja bersama-sama dalam menjaga keseimbangan cairan dan mengelola limbah dalam tubuh. Nah, yang kedua adalah fisiologi. Fisiologi sistem perkemihan adalah ilmu tentang fungsi dan proses kerjasama organ-organ yang membentuk sistem perkemihan dalam tubuh manusia. Ini mencakup tentang bagaimana ginjal melakukan filtrasi darah, pembentukan urin, pengangkutan urin melalui ureter, penyimpanan dalam kandung kemih, dan pengeluaran melalui uretra. Fisiologi sistem perkemihan merinci mekanisme yang terlibat dalam menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, pengeluaran limbah dari tubuh. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari sistem perkemihan. Yang nomor satu ada ginjal, berikut adalah gambar ginjal. Yang kedua adalah ureter. Nah, ini adalah gambar ureter. Yang ketiga adalah vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, yang keempat adalah uretra. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai 4 bagian sistem perkemihan. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal adalah organ vital dalam tubuh manusia yang berperan dalam penyaringan darah, menghilangkan limbah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta memproduksi hormon penting seperti eritropoietin. Nah, ginjal terdiri dari jutaan unit fungsional yang bernama nefron, di mana proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi terjadi untuk menghasilkan urin. Kesehatan ginjal sangat penting untuk menjaga homeostasis tubuh dan mencegah akumulasi racun. Proses seperti tekanan darah, gula darah, dan pola makan dapat mempengaruhi kesehatan ginjal. Jika ginjal mengalami gangguan, dapat memicu penyakit ginjal yang serius, seperti gagal ginjal. Pemeliharaan ginjal sehat dan pengolahan kondisi medis yang mendasari dapat membantu menjaga fungsi ginjal. Nah, yang kedua adalah ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Jadi dapat kita ingat bahwa di atasnya ginjal, nah, di mana ada saluran, disitulah ureter. Fungsi utamanya adalah mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik otot dindingnya. Ureter memiliki 3 bagian, yaitu ureteropelvik, ureterovesikal, dan segmen intramural. Struktur dan kontraksi otot ureter memastikan aliran urin yang teratur dan mencegah refluks ke ginjal. Nah, yang ketiga adalah vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria atau kandung kemih adalah organ yang berongga yang menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui ureter.
Dindingnya terdiri dari lapisan otot yang disebut dengan detrosor yang berkontraksi saat pengisian kandung kemih dan memungkinkan pengosongan saat buang air kecil. Sphincter otot di sekitar uretra mengontrol aliran urin. Kandung kemih juga memiliki kapasitas dan sensitivitas yang diatur oleh sistem saraf, memberikan sinyal ketika kandung kemih sudah penuh untuk memicu keinginan untuk buang air kecil. Jadi di mana kita ingin mengeluarkan air kecil atau buang air kecil, itu adalah dipicu melalui sentrifugal atau sistem saraf, sehingga kandung kemih mengirimkan sinyal untuk segera membuang air kecil. Nah, yang terakhir dari sistem perkemihan adalah uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan lingkungan eksternal. Jadi uretra adalah bagian dari sistem perkemihan yang menghubungkan dengan lingkungan eksternal atau sistem di luar sistem perkemihan. Nah, yang difungsikan untuk mengeluarkan urin atau pada pria sperma. Pada wanita, uretra lebih pendek dan hanya berperan dalam pengeluaran urin. Sedangkan pada pria, uretra lebih panjang dan melibatkan saluran reproduksi. Nah, seperti di atas, jika pada wanita hanya untuk pengeluaran urin, maka fungsi uretra pada pria juga untuk mengeluarkan sperma. Nah, mengangkut urin dan sperma, otot-otot di sekitar uretra membantu mengontrol pengeluaran urin dan ejakulasi. Pengeluaran urin pada wanita dan ejakulasi pada pria. Nah, fungsi uretra dikendalikan oleh sistem saraf dan adanya sphincter otot di sekitar uretra untuk membantu mengatur aliran cairan melalui saluran ini. Nah, berikutnya adalah gangguan sistem perkemihan. Beberapa gangguan atau masalah pada sistem perkemihan meliputi berikut. Yang pertama adalah infeksi saluran kemih atau ISK. Yang kedua, batu ginjal. Yang ketiga adalah prostatitis atau radang prostat. Yang keempat adalah inkontinensia urin. Yang kelima adalah hiperplasia prostatik benigna atau PHB. Yang berikutnya adalah kista ginjal. Yang berikutnya adalah gangguan pada kandung kemih, misalnya kandung kemih neurogenik. Dan yang terakhir adalah sindrom kemih irritable 9, anomalia kongenital pada saluran kemih 10, kanker kandungan kemih, ginjal, atau prostat. Setelah gangguan, maka ada fungsi sistem perkemihan. Fungsi sistem perkemihan yang pertama adalah mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari darah melalui pembentukan dan pengeluaran urin. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan elektrolit dan tekanan darah. Yang ketiga, mengatur asam basa tubuh. Yang keempat, menjaga keseimbangan ion-ion esensial dalam darah. Dan yang terakhir adalah memproduksi hormon eritropoietin untuk merangsang pembentukan sel darah merah. Nah, cara menjaga sistem perkemihan itu seperti apa sih? Cara-cara menjaga sistem perkemihan itu, yang pertama kita bisa minum air yang cukup. Yang kedua, praktek kebersihan yang baik. Yang ketiga adalah hindari tahanan urin. Yang keempat adalah hindari bahan iritasi. Yang kelima adalah memperhatikan pola makan. Yang keenam, olahraga teratur. Dan ketujuh atau yang terakhir adalah konsultasi dengan profesional medis. Nah, dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem perkemihan adalah proses kompleks
yang melibatkan ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal yang berperan dalam penyaringan darah dan pembentukan urin, yang kemudian dari ginjal disalurkan ke ureter dan kandung kemih. Dalam kandung kemih, menyimpan urin sebelum dikeluarkan melalui uretra. Keseluruhan sistem ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan mengeluarkan limbah dari tubuh. Nah, tambahan lagi nih, dari kesimpulannya bahwa kita juga penting untuk menjaga kesehatan sistem perkemihan kita. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan mencari yang lebih baik. Oke, itu saja. Thank you for watching.